Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya sangat berharap dan kita berdoa agar sungguh-sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian untuk menemukan kebenaran yang sejati, kekristenan yang orisinil, yang dibawa dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara,
Kalau ada yang bertanya, bagaimana hidup Kristen yang berhasil? Maka sebenarnya kita cukup mengangkat satu jari telunjuk. Bagaimana hidup Kristen yang berhasil? Jawabnya hanya ini. Artinya hanya satu. Mungkin saudara mulai melipat dahi dan bertanya, apa maksudnya? Maksudnya sederhana, yaitu cuma satu. Hanya satu, yaitu kerajaan Allah. Rahasia hidup Kristen yang berhasil adalah hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu kerajaan Allah. Harus selalu diingat ini, saudaraku. Hanya satu. Lebih dari ini tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kehidupan Kristen yang berhasil adalah menjadikan kerajaan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Di dalam kerajaan Allah tersebut terdapat Allah sendiri dan pemerintahannya, di mana kita harus menundukkan diri dan mengabdikan hidup sepenuhnya tanpa batas. Pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus dan dilaksanakan secara operasional oleh Roh Kudus. Untuk hal ini, saudaraku sekalian, sikap seseorang terhadap Tuhan Yesus sangat menentukan. Sikap yang benar terhadap Tuhan Yesus adalah menerima Dia sebagai pemilik kehidupan ini. Jadi, kalau kerajaan Allah menjadi tujuan kita yang di dalamnya ada pemerintahan Allah, yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus dan dilaksanakan secara operasional oleh Roh Kudus, sikap kita terhadap Tuhan sangat menentukan. Sikap kita terhadap Tuhan Yesus sangat menentukan. Sikap yang benar terhadap Tuhan Yesus adalah menerima Dia sebagai pemilik kehidupan. Ketika seseorang menerima Yesus, ya, berarti menerima Dia sebagai pemilik kehidupan. Bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Tuhan Yesuslah yang mempunyai dunia ini, pemilik dunia ini, dan segala isinya termasuk manusia. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh sama sekali ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu sama sekali untuk mengakui dan menerima bahwa Yesus adalah Logos atau Firman yang menjadi manusia yang sebelum turun ke dunia, bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah eksis. Sebelum manusia diciptakan dan bumi ini diciptakan, Dia sudah eksis. Alkitab mengatakan bahwa pemerintahannya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Jadi sudah ada sebelum dunia ini ada. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi.
Jadi dengan percaya, dengan berani kita berkata bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Tentu saudaraku sekalian, ia tidak bisa menciptakan sendiri. Dalam pernyataannya, Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukannya karena ia melihat Bapa. Jadi Allah Bapa itu Allah yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengatakan, karena engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan, kerajaan. Bapaklah yang empunya segala sesuatu. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah anak yang dipercayai Bapa memerintah bumi, bahkan jagat raya ini, bumi maupun surga. Bahwa kemuliaan telah dimiliki oleh Tuhan Yesus, diterima oleh Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan Bapa menuntun Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak heran kalau Alkitab berkata bahwa Dialah pemilik kehidupan ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, kata Alkitab. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Milik ciptaannya tidak mengenal Dia. Saudaraku sekalian, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya sebagai pemilik kehidupan, maka mau tidak mau kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, hidup atau mau hidup di dalam pemerintahan Dia. Saya ulangi bahwa Tuhan Yesuslah, Allah anaklah yang memiliki pemerintahan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Jadi sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai manusia, saudaraku sekalian, meninggalkan kemuliaannya, Dia adalah Raja. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, Dia menerima kembali kemuliaan itu. Dia kembali menerima kemuliaan itu. Kemuliaan yang telah ditanggalkan, di mana Ia mengosongkan diri, Dia terima kembali, saudaraku. Jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, tentu dalam tuntunan dan asuhan Bapa di surga. Ya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi, tentu dalam asuhan Allah Bapa di surga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jelas, saudaraku. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai pemilik kehidupan, berarti mengakui bahwa Dia adalah Allah, satu pribadi dalam lembaga Elohim yang disebut Yahweh oleh bangsa Israel. Ini adalah hal yang tersulit bagi orang-orang Yahudi yang memiliki pengertian keesaan Allah secara mono atau mono secara matematis. Bahwa Allah itu dua. Wah, ini jadi sinkritisme nanti. Allah kita satu, yaitu Elohim. Lembaga Allahnya satu. Tapi dalam lembaga Allah itu, saudaraku, ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Dan Allah yang kita sembah itu diwakili kehadirannya oleh Roh Kudus. Saudaraku sekalian,
Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai pemilik kehidupan, berarti mengakui pula bahwa dia adalah Allah, satu dari pribadi dalam lembaga Elohim yang disebut Yahweh oleh bangsa Israel. Ini adalah hal yang tersulit bagi orang-orang Yahudi yang memiliki pengertian keesaan Allah yang mono secara matematis. Memang Allah itu esa, tapi dalam keesaan Allah, di dalam lembaga Elohim terdapat pribadi-pribadi. Terdapat pribadi Bapa yang menjadi sumber dan pemilik segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Ada Allah Anak yang keluar dari Bapa, yang jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan Roh Kudus yang melingkupi jagat raya ini representasi dari Allah Bapa dan Allah Anak. Penguraian mengenai Elohim yang disebut Yahweh oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama itu belum terungkap. Mereka hanya menyebut Elohim. Ya, kata Elohim itu jamak El, the mighty. Him itu menunjukkan kejamakan, seperti child jadi children, book jadi books. Nah, saudaraku sekalian, memang di Perjanjian Lama belum tersingkap mengenai siapa Elohim itu. Nah, di Perjanjian Baru baru disingkapkan siapa Elohim. Siapa sebenarnya Elohim itu? Apa di dalamnya? Siapa di dalamnya? Baru kita tahu. Di dalam kelembaga Allah yang esa yang disebut Elohim itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Nah, ini baru terungkap di zaman Perjanjian Baru, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, barulah Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa dan memperkenalkan siapa dirinya. Keesaan Allah ini diformulakan oleh Tuhan Yesus dengan pernyataan di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Engkau satu-satunya Allah, ya, yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Perhatikan pernyataan ini, saudaraku. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang bicara ini Tuhan Yesus langsung, saudara. Bukan siapa-siapa. Jadi, akurasi atau ketepatan ucapannya pasti sempurna. Dengan pernyataan tersebut, Alkitab tidak membuka celah sekecil apapun. Alkitab menutup rapat-rapat adanya utusan lain yang mengaku sebagai diutus oleh Allah. Dengan pernyataan tersebut, Alkitab tidak membuka celah sekecil apapun. Alkitab menutup rapat adanya kemungkinan orang yang dianggap sebagai utusan Allah. Utusan Allah Bapa hanya satu, Tuhan Yesus. Kemudian hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus meneruskan karya keselamatan Allah ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan, disitulah keuntungan kita. Sebab, saudaraku sekalian, Roh Kudus yang sama dengan Roh Allah sendiri akan menghinggapi orang percaya, menuntun orang percaya, yang pertama untuk menjadi sempurna, dan yang kedua supaya bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, bisa dimengerti, bisa diterima kalau kita sujud kepada Tuhan Yesus, ya, bisa dimengerti dan diterima kalau kita sujud menyembah kepada Tuhan Yesus selain kepada Allah Bapa.
Jadi tidak salah kita sujud menyembah Tuhan Yesus selain kepada Allah Bapa. Karena memang dia adalah Allah. Dia satu dari pribadi dalam lembaga Elohim yang turun ke dunia menjadi manusia. Ini saudaraku. Kepada dialah kita patut berbakti. Sebab dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Bahkan dia telah turun ke dunia. Dalam segala hal disamakan dengan kita memikul dosa manusia. Supaya kita selamat. Artinya, supaya kita dikembalikan ke rancangan semulanya. Saudaraku sekalian, pada akhirnya semua yang kita kerjakan bagi dia, bagi Allah, bermuara kepada Allah Bapa. Akhirnya, segala sesuatu yang kita lakukan akan bermuara kepada Allah Bapa. Sebab Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu juga menggenapi rencana Allah Bapa. Ya, akhirnya muara kita, ujungnya itu adalah Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Jadi kita bisa mengerti ketika Tuhan berkata, kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan. Untuk apa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Kalau engkau menerima aku sebagai Tuhan, mengakui aku sebagai Tuhan, kalau engkau atau kalian mengakui aku sebagai pemilik kehidupan, turutilah kehendak Bapa. Turutilah kehendak Bapa. Turutilah kehendak Bapa. Jadi saudaraku sekalian, di dalam kerajaan Allah ada pemerintahan Allah. Yang operasionalnya oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai majikan, kita harus betul-betul berjuang untuk mengerti kehendak Bapa. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Jangankan melakukan. Mengerti saja juga sudah sulit, saudaraku. Tidak usah melakukan. Mengerti saja juga sudah sulit. Tetapi Allah itu hidup. Allah itu real. Harus dialami. Harus mengalami. Pengalaman itu akan memberikan kesaksian di dalam batin. Bahwa dia satu-satunya jalan untuk mencapai Bapa. Sungguh, saudaraku sekalian. Hanya dia. Tidak ada yang lain. Dan kita harus mempertahankan ini dengan benar. Nah, kalau ditanya, kalau dipersoalkan, kenapa ada orang-orang Kristen yang begitu mudah pindah agama? Jawabannya sederhana. Dia pasti belum mengalami Tuhan. Artinya dia belum memiliki iman. Sebab iman itu kan bukan hanya aktivitas pikiran, bukan hanya persetujuan akali, persetujuan pikiran, bukan hanya nalar, saudaraku sekalian. Iman itu tindakan konkret. Jadi kalau seseorang berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, aku menerima engkau. Artinya menerima sebagai majikan. Menerima sebagai Tuhan. Lalu tunjukkan penerimaanmu ini dalam bentuk tindakan konkret. Jadi bukan hanya aku percaya padamu Tuhan. Ya, itu namanya bukan atau belum percaya, saudaraku. Kalau saudara misalnya di jalan parkir mobil, ada seorang berkata, bos, oh tukang parkir liar. Ya, dia panggil kita bos demi 10.000, 15.000, 20.000, 25, atau paling banyak 50.000. Oke, bos, disebut kita bos hanya karena 25.000. Bukan sungguh-sungguh mau menjadikan kita bosnya. Jadi kalau kita misalnya memanggil Yesus Tuhan, sama dengan bos, tidak cukup perkataan panggilan dia sebagai Tuhan, tapi harus ada tindakan konkret di mana kita memperlakukan dia sebagai bos, sebagai majikan yang dalam segala tindakan, saudaraku sekalian, sesuai kehendak Bapa. Ini yang mesti kita pahami dengan benar, saudaraku. Nah, kalau kita melihat banyak orang Kristen hari ini, ya, mengaku dengan mulutnya Yesus Tuhan,
Tetapi apakah tindakan kelakuannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan? Nah, kalau tidak, jangan bilang percaya. Jangan berkata sudah percaya, saudara. Jangan berkata sudah percaya. Percaya itu tindakan. Percaya itu perbuatan, saudara. Mengakui Yesus sebagai Tuhan artinya berusaha mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Nah, ini pengalaman hidup real yang harus dialami. Dan pengalaman hidup seperti inilah yang membuat seorang beriman. Dan kalau orang sudah mengalami Tuhan, tidak mungkin dia pindah agama. Jadi kalau ada orang pindah agama itu karena dia tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami. Jadi kalau dikatakan, wah dia murtad, dia meninggalkan imannya. Oh, dia belum memiliki iman. Dia bukan meninggalkan iman, dia meninggalkan agamanya. Tapi tidak meninggalkan imannya karena dia belum pernah punya iman. Ya memang nggak pernah dimiliki. Kalau memiliki iman yang sungguh-sungguh, wow, beda, saudara. Orang akan taat, akan patuh, akan setia dalam tindakan konkret. Oleh sebab itu mengalami Tuhan itu penting. Kalau dia adalah majikan kita harus berusaha mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Di sini terjadi hubungan interaksi konkret, saudaraku. Dari interaksi konkret itulah seseorang memiliki kesaksian bahwa Tuhannya hidup, Allahnya hidup. Oh, dia akan mulai bisa meninggalkan percintaan dunia. Ia tidak lagi melihat dunia ini indah. Oh iya, dia akan memiliki pengalaman batiniah yang hebat. Sungguh-sungguh hebat. Bahwa Allah itu hidup dan nyata. Oh, tidak mungkin pindah agama dia. Dia sudah punya iman. Dan biasanya orang-orang seperti ini baru disebut lahir baru. Jangan hanya karena ke gereja saja orang bilang, oh dia sudah lahir baru. Belum. Orang lahir baru itu orang yang pikirannya telah dicerai oleh kebenaran. Melihat keagungan kerajaan surga. Hatinya mulai dipindahkan ke kerajaan surga. Merasa dunia ini bukan rumahnya. Lihat keindahan dunia tidak menarik lagi. Hidupnya terus bertumbuh di dalam kesucian Tuhan. Bukan hanya menjadi orang baik. Nah, disinilah seseorang baru bisa dikatakan memiliki keselamatan. Karena keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula. Saudaraku sekalian, dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Ini bisa disimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus menjadi Tuhan, bahwa Yesus kita akui sebagai Tuhan, dan pengakuan kita itu sah, diterima, kalau kita mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Jadi jangan merasa bahwa saudara telah memiliki iman kalau hanya sebuah pernyataan di mulut dan di dalam pikiran. Melakukan kehendak Bapa sama dengan hidup dalam tuntunan roh. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan Roh Kudus. Ini baru orang bisa dikatakan beriman. Saudara, ketika seseorang menyatakan menerima dia sebagai Tuhan, artinya sebagai pemilik kehidupan, sebagai penguasa kehidupan, itu berarti mengakui pemerintahannya. Jadi ada pemerintahan Allah. Sejak saat itu,
Seharusnya tidak ada pemerintahan yang berhak mengatur hidup ini selain Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, sekarang kita periksa diri kita masing-masing, sebenarnya kita ini sudah hidup dalam pemerintahan Tuhan atau belum? Ya, saya kan dari kecil Kristen, saudara. Saya mengerti apa artinya mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulut. Secara nalar mengaku Yesus adalah Tuhan. Padahal itu hanya pengakuan identitasnya. Belum berarti percaya kepada pribadinya. Sangat disayangkan, saudara. Banyak orang Kristen, termasuk teolog-teolog Kristen, yang membela mati-matian mengenai keilahian Yesus secara doktrinal dalam apologetis. Dalam apologetis artinya dalam pembelaan terhadap doktrin. Tetapi dalam kenyataan hidup tidak menyelenggarakan pemerintahan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Oh, mengaku Yesus Tuhan. Oh, susun doktrin. Oh, bela doktrin itu. Mati-matian bela. Dirumuskan dengan banyak kalimat redaksional dan buku-buku. Tetapi apakah pengakuan Yesus adalah Tuhan tersebut dalam kristologi yang dipelajari diterjemahkan dalam tindakan konkret? Diterjemahkan dalam perbuatan. Sering semua hanya diuraikan dalam nalar, dituangkan dalam rumusan-rumusan doktrinal, dalam tulisan menjadi buku-buku tebal. Mereka hanya menuangkan pengertian mengenai keilahian Yesus dalam bingkai sistematika dogmatika, dalam kotak-kotak perpustakaan, ya, literatur, tetapi tidak menuangkannya dalam kehidupan individu secara konkret setiap hari. Kristologi semacam ini hanya dirumuskan menjadi redaksional kalimat, tetapi miskin bahkan mati dalam aplikasi dan implikasi konkretnya. Ini fakta. Saya dari kecil Kristen, saya juga seorang pendeta, juga dosen sekolah tinggi teologi. Ya. Kalau yang mengatakan ini bukan seorang dosen, bukan seorang teolog, bukan seorang pendeta, saudara jangan percaya. Tetapi kalau yang menyampaikan ini seorang pendeta, juga seorang pengajar, seorang teolog, saudara pertimbangkan. Pertimbangkan. Jadi, hal Yesus adalah Tuhan, ini kan dibela mati-matian. Dalam apologetics, pembelaan terhadap doktrin. Dirumuskan dengan banyak kalimat dan kata, menjadi buku-buku yang tebal, tetapi mati dalam aplikasi dan implikasi konkretnya. Konkretnya menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan itu apa? Ini kan, ayo, piye? Ayo, gimana? Oh, Yesus adalah Tuhan, dasarnya adalah ayat ini, ayat itu. Itu kalau orang-orang non-Kristen kan tidak pernah tahu ada ayat-ayat itu dan tidak mau tahu, bahkan tidak percaya. Kita mau membela Yesus Tuhan itu pakai cara apa, saudaraku? Harus ada tindakan. Dan tindakan tersebut adalah kesediaan kita mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa tersebut. Ya, sebab Tuhan Yesus berkata, jika engkau memanggil aku Tuhan, ya, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Untuk apa kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa? Enyalah daripadaku, pembuat kejahatan.
Ah, itu dia. Tegas. Seharusnya yang utama harus diperjuangkan. Seharusnya yang harus dibela bukanlah doktrin keesaan Allah atau keilahian Tuhan Yesus secara nalar dalam sistematika dogmatika. Jadi yang utama sebenarnya bukan bagaimana kita membela kristologi menurut konsep-konsep kita sendiri, tetapi bagaimana pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan melalui kesediaan kita hidup dalam pengaturan Tuhan melalui Roh Kudus. Dituntun Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, yang dipimpin Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau tidak menerima pimpinan Allah, ya bukan anak Allah, saudara. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Loh, Alkitab berkata yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau belum dipimpin Roh Kudus, ya belum bisa disebut anak Allah. Jadi kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ingat ya, jangan hanya dirumuskan dalam doktrin dan dibela dalam apologetika. Kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti kesediaan kita hidup di dalam pemerintahannya, dalam dominasinya. Dan Allah memerintah kita melalui Roh Kudus. Apakah kita memiliki pengalaman konkret dalam hal ini? Menerjemahkan Yesus sang pemilik kehidupan, menerjemahkan Yesus sebagai sang Kristus, sang Raja, dan majikan dalam kehidupan secara konkret, secara pribadi, adalah perjuangan terberat. Perjuangan terberat. Jadi perjuangan terberat kita bukan kita belajar teologi lalu membelanya di dalam pembelaan apologetika. Oh, bukan itu. Kalau itu mah gampang. Gampang sekali. Tetapi pembelaan kita adalah bagaimana kita menundukkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus yang menjadi majikan atau Tuhan kita. Kita mau tundukkan diri begitu. Sebab itu seseorang harus merobohkan suatu kerajaan yang telah dibangun kuat selama bertahun-tahun. Dan telah menikmati kemakmuran serta kenyamanannya. Kerajaan kita adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri, kesukaan kita, hobi kita. Bagaimana kerajaan ini dirubuhkan, saudaraku, dirobohkan. Dan kemudian kita mengizinkan Tuhan membangun kerajaannya di dalam hidup kita. Kerajaan Tuhan Yesus. Jadi memang mudah kalau hanya berkata, datanglah kerajaanmu. Gampang. Jadilah kehendakmu. Mudah. Gampang. Gampang sekali. Yang sulit adalah bagaimana menerjemahkan dalam hidup kita setiap hari. Bahwa kita hidup dalam pemerintahan satu kekuasaan yang tidak kelihatan, yang invisible. Orang pasti ngelihat, ini sesuatu nih, sesuatu banget. Orang ini beda hidupnya. Ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. Jadi saudara-saudaraku, kerajaan yang sudah terbangun selama belasan atau bahkan puluhan tahun harus dirobohkan. Kalau orang memiliki usia sudah tinggi tapi tidak terbiasa hidup dalam pemerintahan Tuhan, ini berat karena sudah terlanjur memiliki irama mengatur diri sendiri, suka-suka sendiri. Apa yang kira-kira menyenangkan dia itu yang dikejar, diburu sampai diperoleh. Barang apa yang dia mau beli, dia beli saja.
Mau marah-marah saja, mau ngomongin orang ngomongin saja. Apapun yang dilakukan hanya untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Nah, ini kan orang yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Sedih sekali, saudara. Banyak loh orang Kristen yang ke gereja rajin, tetapi dia tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Dia pikir sudah ikut liturgi, sudah kebaktian seminggu sekali cukup. Wah. Dan kalau sampai orang-orang seperti ini tidak diingatkan dan terus-menerus memiliki cara dan gaya hidup yang salah, binasa. Binasa, percaya. Binasa. Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kan sederhana pertanyaannya. Sudahkah saudara melakukan kehendak Bapa? Kalau belum, panggilan sebutan Tuhan untuk Tuhan Yesus nggak sah, nggak diakui, nggak diterima. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kerajaan yang ada dalam hidup kita harus dirobohkan. Kerajaan itu adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri, kesukaan kita sendiri, hobi kita sendiri. Di kerajaan yang harus dirobohkan tersebut, kepala pemerintahannya si aku. Aku yang sering berpikir dan merasa bahwa kerajaan itu adalah miliknya. Memang Tuhan berkata, jangan takut ya kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu. Jangan lupa untuk siapa itu? Murid-murid yang sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkata di Lukas 22, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan berkata, kamu yang telah bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan, aku akan menentukan bagimu hak-hak di dalam kerajaan Bapa di surga. Jadi orang-orang ini bukan sembarang orang, saudara. Orang yang sudah mempertaruhkan hidupnya tanpa batas, lalu mengikut Tuhan Yesus. Wah, ini orang-orang yang sudah berani menghadapi segala keadaan. Saudaraku sekalian, di kerajaan yang harus dirobohkan tersebut, kepala pemerintahannya adalah si aku. Si aku yang sering berpikir dan merasa bahwa kerajaan itu miliknya. Loh, kalau kita mengaku Yesus sebagai pemilik kehidupan, hidup kita sepenuhnya belongs to Him, milik Tuhan, bukan milik kita. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna hidup ini bagi kemuliaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu, Tuhan. Kau ciptakan untuk-Mu. Kau ciptakan untuk-Mu, bukan untukku. Waktu lagu ini mula-mula dinyanyikan, sering orang salah. Kau ciptakan untukku. Wah, salah. Saya luruskan. Ini bukan begitu. Saya penulisnya. Bukan untukku. Untukmu, Tuhan. Nah, banyak orang, hampir semua manusia, mengakui bahwa kerajaan hidupnya itu, kerajaan si aku jadi kepala pemerintah itu, adalah kerajaan yang dianugerahkan Allah
kepada masing-masing individu untuk dimiliki, dikembangkan begitu rupa, dibuat berbunga-bunga seindah-indahnya dan dinikmatinya sampai menutup mata. Jadi kerajaan si aku itu tidak dirobohkan, saudara. Untuk apa dirobohkan? Kerajaan itu tidak boleh dirobohkan malahan. Untuk siapapun, kecuali untuk diri sendiri. Kerajaan dirinya sendiri tidak boleh dirobohkan. Bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk dirinya sendiri. Makanya harus dibangun, dilestarikan untuk kesenangan dan kebahagiaan hidup. Menurut mereka, atau menurut banyak orang ini, hidup ini adalah satu-satunya kesempatan. Satu-satunya kesempatan menikmati sebuah kehidupan dalam kerajaan sendiri yang dinilai agung dan dinilai mulia, saudaraku. Bahkan tidak sedikit yang berpikir bahwa Tuhan pun diadakan demi keberlangsungan kerajaan itu. Wah, Tuhan eksis untukku, bukan aku eksis untuk dia. Wah, ini sikap kurang ajar. Mestinya aku diadakan untuk dia, bukan dia diadakan untuk aku. Bagaimana kita bisa atau boleh merobohkan si aku ini? Nah, saudaraku, ini pergumulan. Ini persoalan berat, saudaraku. Banyak orang berpikir merobohkan kerajaan itu berarti meruntuhkan semua kebahagiaan hidup. Itu berarti seseorang kehilangan kehidupan ini. Oh, enggak mau. Enggak mau. Merobohkan kerajaan diri sendiri berarti ya meruntuhkan kebahagiaan hidup. Orang kan kehilangan hidup. Saudara, saya tegaskan bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang, tapi nanti. Jadi kalau orang masih mempertahankan kerajaannya sendiri, wah, ini salah sekali. Salah sekali. Dengan pemikiran yang salah, banyak orang menerima kalau kerajaan itu harus mereka tidak bisa menerima kalau kerajaan ini harus dirobohkan untuk Tuhan. Ya, kerajaan ini untuk dirinya sendiri. Jangan untuk Tuhan. Jangan untuk siapapun. Mereka tidak berpikir kalau Tuhan sungguh-sungguh menginginkan mereka. Supaya mereka dilatih sejak di dunia ini untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Menurut mereka yang bodoh, yang salah itu, bahwa Tuhan sudah memiliki kerajaannya sendiri, mana mungkin Tuhan menginginkan kerajaan kecil yang dimiliki setiap manusia. Saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan memberi kedaulatan kepada manusia, dan manusia bebas menggunakan kedaulatannya menurut apa yang menyenangkan dan membahagiakan dirinya. Ya, Tuhan bisa beri keinginan. Kalau punya keinginan berarti boleh mengingini sesuatu. Nah, itu dia. Selama ini orang sering berpikir dan berkata begitu. Tuhan sudah memberikan keinginan. Ya toh? Ya, aku boleh dong punya keinginan. Dia lupa bahwa keinginan itu harus menjadi bejana, di mana kehendak Tuhan melalui pikiran perasaannya dan rencananya dicurahkan di situ. Saudaraku, jadi mereka berpikir bahwa Tuhan memberi kedaulatan kepada manusia dan manusia bebas menggunakan kedaulatannya menurut apa yang menyenangkan dan membangun dirinya. Membangun kebahagiaan maksud saya. Kerajaan sendiri yang dimiliki itu adalah kerajaan kecil, tapi membahagiakan. Oh, jangan dirobohkan dong. Menurut mereka Tuhan hanya berkenan untuk dipuji-puji, disembah di gereja. Mereka mengira Tuhan lebih tersanjung kalau dipercayai kuasanya, sehingga Allah bisa membuat mujizat
dan orang-orang memuliakan nama Allah dengan buah bibir, musik, tarian, liturgi, dan berbagai seremonial lainnya. Mereka mengira cukup. Tuhan dipuji, disembah. Lewat kebaktian, cukup. Cukup itu. Mengingini kuasa Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan, supaya mujizat dinyatakan. Lalu kalau mujizat dinyatakan, mereka merasa sudah memuaskan hati Tuhan. Padahal, saudaraku, yang penting pemerintahan Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dengan pemikiran yang salah tersebut, mereka lebih mengokohkan kerajaan mereka sendiri dan tidak mau mengakui pemerintahan Allah secara proporsional atau secara benar. Nah, ini celaka kalau sudah begini. Biasanya orang-orang tua yang berpikir begini sudah susah diubah. Sayang. Orang-orang Kristen yang lama, maksud saya, orang-orang Kristen yang tua, udah lama jadi Kristen. Karena merasa Tuhan punya kerajaan sendiri, aku punya kerajaan sendiri. Pokoknya yang penting aku memuji memuliakan Tuhan di gereja. Ini kerajaanku, Tuhan tidak mengingininya. Loh, Tuhan mengingini kerajaan saudara. Karena Tuhan mau melatih saudara sebagai anggota keluarga kerajaan yang baik. Supaya kalau saudara nanti meninggal dunia, saudara bisa diterima di kemah abadi. Jadi kalau dengan pemikiran salah seakan-akan orang memiliki hak untuk memiliki hidupnya sendiri, waduh, itu sebenarnya orang yang tidak patut berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mereka biasanya selalu berharap kerajaannya makin eksis. Kerajaannya makin eksis, itu yang mereka mau. Dan itu yang menjadi kebahagiaan mereka. Jadi kalau berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, wah itu hanya mulut saja, hanya perkataan saja, saudaraku. Sebab harapan mereka adalah kerajaan mereka tetap eksis. Dengan sikap hati dan gaya hidup yang salah itu mereka gagal menerima Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan. Sebab kehidupan mereka adalah milik mereka masing-masing. Mereka memandang Tuhan hanya berkewajiban memberkati, berkewajiban melindungi, berkewajiban menambah harta kekayaan. Tuhan hanya dianggap sebagai alat, bukan tujuan. Tragis. Ini filosofi yang dimiliki hampir semua orang. Kalau jujur bunyinya adalah, semua adalah milikku, termasuk Tuhan adalah milikku, tetapi aku milikku sendiri. Mestinya, saudaraku sekalian, semua adalah milik Tuhan, termasuk Tuhan sendiri adalah miliknya, dan aku menjadi milik Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi, filosofi yang benar adalah, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Aku miliknya. Bukan Tuhan milikku. Aku milik Tuhan sepenuh-penuhnya. Jadi jangan salah ya saudaraku. Mulai saat ini kita mesti berubah. Kalau tidak berubah, tidak pernah kita diakui sebagai umat Tuhan. Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, artinya hidup dalam penurutan kepada Bapa, yang dimiliki oleh Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita di program Suara Kebenaran. Sampai jumpa di program yang sama di lain kesempatan. Kami akan hadir menjadi berkat. Sola Gracia. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan
tiada rintangan, kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku, Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan, kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku, Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung